Saudara Joko Widodo itu punya karakter licik sekaligus pengecut. Dan ini pula yang saya tegaskan ketika muncul narasi memaafkan kepada 12 orang terlapor dan tidak untuk 3 orang terlapor, yang itu disampaikan oleh para JP saat berkunjung ke Solo beberapa waktu yang lalu. Argumentasinya sebenarnya narasi itu digulirkan hanya untuk tujuan memecah belah 8 orang dengan 5 orang sebelumnya, atau 12 orang dengan 3 orang terlapor. Karena kan sebelumnya ada 3 klaster, terakhir tinggal klaster 2, klaster pertama 5 orang tersangka, klaster kedua 3 orang tersangka. Dan harapannya sih agar orang-orang yang dimaafkan ini buru-buru datang ke Solo minta maaf, dan akhirnya Pecah lah kemudian. pecah begitu. Tapi pada saat yang bersamaan pengecut karena tidak pernah berani menyebut siapa 3 nama itu. Kan tidak pernah. Tafsiran saja yang kemudian itu dirujuk kepada Roy Suryo, Risma, dan Tifa. Dalam kasus tuduhan orang besar ini kan sebenarnya bukan tuduhan baru. Ini juga saya sebut Jokowi ini dalam konteks tuduhan orang besar itu licik sekaligus pengecut. Liciknya memang kalau kita runut itu peristiwa tuduhan orang besar itu bukan baru kemarin. Misalkan ditegaskan oleh Saudara Joko Widodo pada 9 Desember 2024 saat wawancara dengan Kompas TV. Kalau saya tidak salah. Nah, saat itu juga wartawan Kompas sudah menanyakan siapa sih yang dimaksud. Dia hanya menjawab, ya semua orang sudah tahu, tidak perlu sebut nama begitu. Kami sendiri punya riwayat tersendiri terkait tuduhan orang besar ini. Jadi pada Juli 2025 atau setahun yang lalu, walaupun baru sekitar ya kalau hari ini Januari kan ya 4 atau 5 bulan yang lalu, Jokowi sudah menggulirkan tuduhan orang besar itu. Dan karena kami ingin para pihak kubu Roy Suryo dan Jokowi itu berfokus kepada masalah kasus ijazah palsu, saat itu saya masih ingat betul kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mengirimkan somasi kepada Saudara Joko Widodo 31 Juli 2025 yang lalu. Somasi itu saya masih ingat betul bersamaan dengan surat yang kami kirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan komplain kami atas tidak kunjung dieksekusinya Sylvester Matutina. Saat itu kan ada banyak aspek yang kami somir ya, dan paling utama adalah soal tuduhan orang besar. Saat itu kami hanya meminta 2 hal. Buktikan siapa orang, paling tidak sebut namanya. Atau yang kedua, segera minta maaf.